Bismillahirrahmanirrahim. Tajribah waqi'iyah mufidah, pengalaman yang nyata yang memberi manfaat. Jadi ini nanti ada cerita bagaimana interaksi hubungan antara orang tua yang sibuk dengan anaknya. Ya mungkin kalau kita tidak sesibuk yang diceritain di sini, tapi kadang-kadang karena kita juga dituntut untuk membiayai anak, apalagi kalau sudah bulan Juli ya Pak, Bu, ada yang masuk SD, ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA, ada yang kuliah, yang masuk TK, semuanya butuh biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Doktor Muhammad Salim Al-Awwa, Dr. Muhammad Salim Al-Awwa. Jadi beliau ini seorang intelektual muslim yang berasal dari Mesir. Waktu saya kuliah di sana, buku-buku beliau ini sering saya baca, dan beliau ini salah satu penulis kolom di harian Al-Ahram di Mesir waktu itu. Jadi kata beliau ini adalah al-mufakkir al-kabir, seorang pemikir besar, wal murabbi dan seorang pendidik, al-ma'ruf yang terkenal, lahu tajribah amaliyah, lahu bagi Dr. Muhammad Salim Awwa tajribah amaliyah, pengalaman praktek atau pengalaman praksis mufidah yang bermanfaat fi hadal majali, di dalam hal ini. Fayaqulu, lalu ia berkata, kuntu daiman masygulan, kata Dr. Muhammad Salim Awwa, kuntu adalah aku, daiman senantiasa, masygulan sibuk, bi'amalin dengan pekerjaan-pekerjaan, wa muhimmatin dan tugas-tugas, aksaro yang lebih banyak, aksaro yang sangat banyak, mimma astati'u, mimma dari sesuatu, astati'u yang aku dapat, taufirohu meluangkannya, lil banati kepada anak perempuan, wal abnai dan anak-anak laki-laki, minal awqati dari waktu. Jadi Dr. Muhammad Salim Awwa ini, pekerjaan tugas yang beliau miliki ini sepertinya lebih banyak dari waktu yang ada yang disediakan untuk anak-anaknya. Intinya beliau sebenarnya tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Wastasyartu fi awwali ahdi bi abil abawayya bil abawayya abi rahimahumullah madza asna. Wastasyartu, dan aku bermusyawarah, fi awwali ahdi pada mulanya, bil abawayya dengan kedua orang tua, abi rahimahumullah khususnya ayahku, madza asna apa yang aku lakukan. Jadi beliau diskusi dengan orang tuanya, ayahnya, kalau saya waktunya habis untuk kerja, kata Dr. Muhammad Salim Awwa ini, lalu apa yang aku bisa lakukan ya untuk keluarga? Faqala, lalu ayahnya berkata, li, kepadaku, kata Muhammad Salim Awwa,
khassis li auladika awqatit ta'am. Khususkan li auladika untuk anak-anakmu awqatit ta'am, waktu makan. Coba kamu cari waktu khusus untuk makan bersama. Ini kata ayahnya Dr. Muhammad Salim Awa. Ihris ala an ta'kula wujbatan alal aqal yaumiyan ma'ahum. Ihris, usahakan atau perhatikan sungguh-sungguh ala ang ta'kula, agar engkau dapat makan wujbatan, makanan, maksudnya makanan pokok, alal aqal, minimal yaumian, setiap hari, ma'ahum, bersama mereka. Kata ayahnya, usahakan sungguh-sungguh kamu bisa makan dengan anak-anakmu, dengan keluargamu sekali saja dalam sehari. Itu cuma makan loh Bu, Pak, cuma makan. Wa'atil zaman al-mukus alal ma'idah. Wa'atil, dan perpanjanglah zaman al-mukus, waktu berdiam, alal ma'idah, di atas hidangan. Maksudnya berlama-lamalah makan bersama dengan istri dan anak. Wa tahaddas ma'hum bikulli anwa'il hadis, dan wa tahaddas, dan berbicaralah ma'hum, bersama mereka, bikulli anwa'il hadis, dengan segala macam pembicaraan. Jadi intinya ayahnya memerintahkan kepada Muhammad Salim Awa untuk menyediakan waktu makan. Nanti begitu makan, ngobrollah dengan istri, ngobrollah dengan anak. Apa saja yang bisa diobrolin di meja makan itu. Ya kan orang kalau saking sibuknya Bapak Ibu, sampai tidak ada waktu buat jalan-jalan sama keluarga. Nah, terus waktunya di mana? Ya waktunya di meja makan itu. Meja makan itulah tempat untuk ngobrolin soal-soal keluarga. Nah, itu nasihat ayahnya Dr. Muhammad Salim Awa kepada Dr. Muhammad Salim Awa. Itu yang diceritakan, itu yang dibicarakan. Wa utiha, dan aku dipersilahkan, li bagiku, ba'da qalilin, setelah itu, maksudnya setelah sedikit setelah itu, an as'ala, untuk bertanya, anil amri, dari masalah nafsihi itu sendiri, bertanya Ustadzana al-Alama Abdul Halim al-Jundi, yaitu yang sangat alim, yaitu Abdul Halim al-Jundi, ahadu a'lamil qanun, salah satu cendekiawan, salah satu cendekiawan dalam bidang perundang-undangan, wal fikril islami, dan pemikiran Islam, fi asrina, di masa kita, wa ahad adzkiyaid dunya, dan salah satu orang-orang yang cerdas di dunia ini, wa aufiyaha, dan orang-orang yang sangat baik, rahimahumullah. Faqarrara, lalu ia mengulang-ulang, alayya, kepadaku, makulata abi, takriban, makulata abi, akan ucapan abi, ucapan ayahku, takriban, kira-kira. Jadi Dr. Salim Al-Awa ini juga kurang puas
dengan nasihat ayahnya. Lalu dia pergilah ke gurunya, namanya Abdul Halim Al-Jundi. Beliau juga seorang pemikir muslim. Apa yang dia dapatkan? Nasihat gurunya sama dengan nasihat ayahnya. Dianjurkan, usahakan minimal bisa bersama anak-anak di meja makan. Nah, ini yang penting. Maka Bu, Pak, usahakan dengan anak itu kita bisa makan bareng. Saya selalu mengusahakan dengan anak itu bisa makan bersama. Kenapa? Disitulah letak keluarga. Jadi usahakan kita makan bersama. Kadang kan ya minimal kalau siang nggak ketemu karena ayahnya kerja, ya kan, anaknya sekolah, minimal malam bisa makan bersama. Jadi itu diusahakan supaya makan itu bisa bersama dengan anak. Wazadani, dan menambahkan kepadaku, annahu kana, bahwa gurunya, yuki, bercerita, ala maidatil ghida, pada hidangan makan, lizauzatihi, kepada istrinya, wa abnaihi, dan anak-anaknya, kulla syai'in, akan segala sesuatu, hatta goroibil hayati, sampai kepada hal-hal yang aneh, yang gorib. Jadi gurunya Dr. Muhammad Salim Al-Awaini yang namanya Abdul Halim Al-Jundi, beliau juga seperti itu. Ngobrol sama istri, ngobrol sama anak waktu makan, bahkan kepada hal-hal yang aneh, hal-hal yang nyeleneh, itu dibicarakan di meja makan. Supaya apa? Supaya terbangun komunikasi. Saya kan udah pernah bilang kemarin-kemarin, kenapa anak itu susah curhat sama kita? Salah satu sebabnya karena kita tidak pernah melatih anak untuk curhat. Kalau anak itu pendiam, kita pancing tadi dengan cerita itu, seperti yang dilakukan oleh gurunya Dr. Muhammad Salim Awai. Jadi pancing anak ini supaya dia bisa ngomong, keluar omongannya. Kan kadang kita ini sebagai orang tua kan bingung, Ustaz, anak saya pendiam, diajak ngobrolnya susah. Nah, caranya bagaimana? Kita pancing, ajak ngobrol, ajak bicara. Nanti kalau dia sudah terasa nyaman ngobrol sama orang tuanya, sudah tidak ada rasa ketakutan ngobrol dengan orang tuanya, pasti dia akan bilang kalau ada apa-apa. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Wa ma aksaruha, dan betapa banyaknya. Jadi hal-hal yang gorib, ya, hal-hal yang aneh. Kalau kita pakai cerita itu kan banyak cerita-cerita yang aneh itu. Allati kanat, yang ada tusodifuhu, yang ia jumpai secara tiba-tiba fi amalihi, di dalam pekerjaannya. Wa huwa, dan bermula Al-Alama Abdul Halim Al-Jundi itu mustasyarun, seorang mustasyar, seorang penasehat. Summa rois, kemudian juga sebagai ketua li hayati qadayat daulah, untuk
urusan-urusan atau untuk masalah-masalah kenegaraan. Di beliau orang sibuk, penasehat presiden dalam hal masalah-masalah kenegaraan, seorang yang sibuk Bapak Ibu, tapi dia mengusahakan bisa ketemu anaknya dan membicarakan hal apapun di meja makan. Wa sa'altuhu yaumaha, lalu aku bertanya kepadanya saat itu. Jadi Dr. Muhammad Salim Awa bertanya kepada gurunya itu, walimadza tuhki lahum an syu'unil amal, walimada dan kenapa tuhki engkau menceritakan lahum kepada mereka an syu'unil amal, dari hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Kok antum cerita sama anak hal apapun termasuk urusan kerjaan? Kenapa kok harus cerita yang begitu kepada anak-anak? Lalu beliau menjawab, qala innaha madrasatul haya, sesungguhnya urusan pekerjaan itu adalah sekolah kehidupan. Angkuluha, yang aku pindahkan, ilaihim kepada mereka, qabla ayyadkhuluha, sebelum mereka memasuki. Saya mungkin pernah cerita sama Bapak Ibu terkait dengan Gen Z ini, generasi Z yang biasanya pengennya enak, pengennya kerjanya enak, gajinya besar, ya pengennya begitu, terus bebas. Itu generasi Gen Z tuh kayak gitu, kerjanya enak, gajinya besar, terus bebas. Ada nggak Pak, Bu, ada nggak? Ya ada mungkin, tapi sulit cari yang begitu. Kita sebagai orang tua yang sudah pengalaman kerja, harus kita ceritakan kerja itu bagaimana. Memang yang paling enak punya perusahaan sendiri ya Bapak Ibu, tapi kita ini kan bukan keturunan ningrat, bukan keturunan orang kaya yang harus berusaha sendiri. Kita cerita sama anak bagaimana bekerja itu. Ini yang penting harus kita ceritakan. Terus terang Pak, yang saya tahu di lingkungan saya, generasi Z ini kerjanya nggak ada yang lama, baru kerja 3 bulan di sini pindah lagi, baru setengah tahun pindah lagi, terus begitu. Ya mungkin mereka mencari yang gajinya lebih besar, tapi tidak pernah lama. Nah ini kan perlu harus diceritakan bagaimana kita itu dalam bekerja. Siapa yang tahu itu? Yang tahu itu ayahnya, yang tahu itu orang tuanya. Makanya Al-Alama Abdul Halim Al-Jundini ketika ditanya kenapa harus menceritakan soal-soal pekerjaan kepada anak, ini adalah sekolah kehidupan, kata beliau, supaya saya memberitahu supaya dia ngambil pelajaran. Nanti kalau bekerja tuh harusnya begini. Nah itu yang penting untuk dilakukan. Ya minimal kita kasih tahu harus disiplin, jujur, ya kan. Terus kerja keras, jangan perhitungan. Nah
hal-hal yang baik seperti itu yang kita tanamkan kepada anak kita. Kalau kita bicara ideal tentang anak, Bapak Ibu, ya mungkin kita cuma ngelus dada kepada generasi yang ada sekarang ini. Dulu saya usia segitu sudah bisa ini, sudah bisa kerja ini, sudah menghasilkan uang ini. Lah anak usia segitu belum kerja, belum bisa apa-apa, masih ngekor sama orang tua. Nah, hal-hal seperti itu harus kita maklumi. Yang penting kita memberikan pembelajaran kepada anak terkait dengan sekolah kehidupan. Kalau sekolah yang ada kelasnya, yang ada gurunya, itu kita sudah kasih. Tapi sekolah kehidupan itu bapak ibunya yang ngasih. Termasuk ibu mengajarkan kepada anak perempuannya bagaimana jadi seorang ibu yang baik. Nah, itu sama seperti itu. Kama kana Abu Hanifah, sebagaimana Imam Abu Hanifah rahimahumullah, yasta'iddu, menyiapkan biroi, dengan biroi al-fiqhi, dengan pendapat fikih, lil bala, kepada problematika qabla wuku'ihi, sebelum terjadi, hatta idza waqa'a, sehingga apabila terjadi, arafa, maka ia tahu ad-dukhula, akan masuk fihi, di dalamnya, wal khuruja, dan keluar, minhu, daripadanya. Kata beliau Imam Abu Hanifah begitu. Jadi Bapak Ibu yang pernah belajar ilmu fikih, ada istilah fikih iftirodi. Fikih iftirodi itu fikih yang dimunculkan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan terjadi. Jadi jauh pandangannya ke depan terjadi. Maka Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan fikih iftirodinya. Jadi berusaha menjawab pertanyaan yang kemungkinan nanti akan terjadi tapi di masa yang akan datang. Atau ada masalah-masalah yang sepertinya tidak mungkin terjadi tetapi sudah disiapkan jawabannya. Nah, itu Imam Abu Hanifah begitu. Ada contohnya enggak Ustaz? Ada. Contohnya gimana? Dalam fikih itu saya tanya sama Bapak Ibu. Mohon maaf nih ya, ini soal tapi tidak masuk akal sebenarnya. Tapi harus ada jawaban hukumnya gitu. Bapak lagi sholat di sini, ya kan? Mohon maaf nih. Tiba-tiba kainnya ini, benangnya menjulur, panjang gitu, sampai ke WC. Di WC itu ada kotoran. Sholatnya sah apa enggak? Hah? Saya ulangi. Bapak sholat pakai sarung kan? Ini benangnya, benang kain ini panjang menjulur sampai ke lubang WC. Di WC itu ada kotoran. Sholatnya sah apa enggak? Hah? Kenapa enggak? Hah? Karena ada najisnya. Tapi mungkin enggak itu terjadi? Hah? Mungkin enggak terjadi? Nah, hal-hal kayak gitu disebut dengan fikih iftirodi. Jadi Imam Abu Hanifah itu sering membuat contoh begitu. Contoh misalnya, kalau Imam Syafi'i kan mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib dengan makanan pokok. Kalau Indonesia ya dengan beras. Tapi Imam Abu Hanifah itu dari dulu udah bilang zakat dengan uang itu boleh. Dari dulu udah bilang. Ternyata sekarang ini
Di masyarakat modern orang lebih gampang zakat itu dengan uang. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, Bapak waktu zakat fitrah pakai uang apa pakai beras? Hah? Beras. Mau manggul-manggul dari rumah? Dulu ketika Nabi di Madinah itu memang yang paling gampang beras, yang makin banget makanan pokok. Orang kampung juga lebih baik zakatnya, mereka lebih enak zakat itu dengan beras. Kenapa? Sawahnya banyak, ya kan? Tapi orang kota punya sawah apa enggak? Orang kota kan nggak punya sawah, maka orang kota barangkali lebih mudah zakatnya dengan uang. Nah, terus apakah tidak boleh? Imam Abu Hanifah sudah bilang boleh zakat dengan uang. Kenapa? Karena barangkali itu yang mudah bagi orang-orang yang hidup di daerah industri. Kalau orang yang hidup di daerah yang pertanian, yang uang sulit, ya lebih baik zakatnya dengan beras. Jadi Islam itu kan tidak mempersulit, sampai kepada kadang-kadang supaya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kadang-kadang panitia itu memaksakan. Dia punya beras 3,5 liter, itu terus yang dipakai buat akad. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Nah jadi Imam Abu Hanifah memang terkenal dengan itu. Jadi beliau ini orang yang punya wacana ke depan yang sangat jauh. Contoh lagi misalnya, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada seorang wanita sudah hamil, ya Bu, kemudian begitu usia 1 bulan atau 2 bulan baru ketahuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, apakah anak yang dikandung itu menjadi anaknya yang menghamili sebelum nikah? Halo? Enggak. Kenapa enggak? Karena hamilnya di luar nikah. Karena hamilnya di luar nikah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kantor urusan agama di Indonesia menetapkan hal itu. Tapi misalnya begini, saya pernah itu, ada mahasiswa saya datang ke saya, nangis di depan saya, Bapak Ibu. Kenapa? Saya minta pertanggungjawaban. Lah. Kok minta pertanggungjawaban sama saya? Enggak Mas, minta jawaban Ustaz. Kenapa? Saya bilang, saya ini ternyata bukan anak ayah saya. Jadi rupanya anak ini bukan ayah ibunya ini, anak ini hasil di luar nikah. Tiba-tiba mau menikah besok. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, orang sekampung sudah tahu bahwa ini anaknya si fulan. Tapi ternyata begitu mau menikah, ayahnya baru ngasih tahu bahwa itu bukan anaknya. Si anak baru tahu bahwa dia itu bukan anaknya. Kira-kira perasaan bapak yang ngurus anak dari bayi bagaimana? Halo? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Enggak, takut kan jawabnya kan?
Ini masalah. Anak yang kita urus dari kecil, begitu mau nikah, yang nikahin orang. Padahal nih ada orang yang ngurus dari kecil. Pertama dia malu dengan dirinya, ya kan Pak? Oh ternyata itu bukan anaknya, berarti dulu itu hamba kan? Itu psikologis Pak, Bapak Ibu. Nah, jadi banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang Imam Abu Hanifah itu mencarikan jalan keluar. Maka di sini dikutip oleh beliau bagaimana sosok alimnya Imam Abu Hanifah itu. Wa fil ijazati al-usbu'iyah, dan di hari libur mingguan, naj'alu kami menjadikan amsiyataha di sore hari, liqiraatis sirah an-nabawiyah untuk membaca kitab sirah nabawi, nastadkiruha kami mengemukakan, wa nastakhriju dan kami mengeluarkan minha daripadanya, al-mawa'idhu akan nasihat-nasihat, wal hikam dan hikmah-hikmah, allati kana yang adalah bagi nasihat tersebut, akbarul athari dampak yang besar, fi hayatina di dalam kehidupan kita. Jadi beliau Dr. Muhammad Salim Al-Awaini selalu meluangkan waktu satu hari dalam seminggu, yaitu di hari Minggu, di hari libur, untuk membacakan sirah nabawi sebagai nasihat dan hikmah yang bisa diambil, yang memiliki dampak positif bagi keluarganya. Inna hadhil jalasat wallahu a'lam bisawab. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Dari Islam itu banyak yang bukan apa namanya, ya pokoknya politik berat, tapi masalah pelaksanaan itu tergantung dari zaman siapa yang berkuasa. Contoh pada zaman dulu kan kita anak-anak gak boleh makan sayap dan gak boleh makan bugil. Nah, itu solusinya kita sampai sekarang itu orang tua masalah, ya kan? Ya itu kira-kira seperti itu ada pasti salah satu orang muda. Yang harus kita lakukan adalah memberi pemahaman kepada anak di masa sekarang ini secara terbuka. Ya mungkin orang banyak atau melarang hal-hal tertentu tapi tidak menyebutkan alasannya. Nah, ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Jadi agama itu adalah akal, dan tidak ada agama ketika tidak memfungsikan akal. Artinya apa? Bahwa agama Islam itu adalah agama yang selalu atau secara umum itu menggunakan akal. Oleh karena itu, ketika anak membawa bukti yang lebih kuat
bahwa ternyata makan tunggir itu enak, misalnya makan sayap itu enak, maka kita sebagai orang tua harus menerima. Kenapa? Karena anak membawa bukti yang lebih kuat daripada yang kita sampaikan. Jadi ketika anak mempunyai dalil, mempunyai bukti yang kuat tentang sesuatu, harus kita dukung, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya anak ini selalu dalam hal apapun menggunakan dalil, menggunakan bukti, menggunakan akal. Karena itulah hakikat agama kita. Jadi agama kita itu tidak ada yang disembunyikan, semuanya diusahakan semaksimal mungkin rasional atau bisa diterima dengan akal, bisa diterima oleh semua kalangan, oleh masyarakat baik muslim maupun non muslim, itu bisa menerima. Nah, kira-kira gitu. Jadi seperti itu. Satu lagi bila mana seorang istri melahirkan, jangan melakukan hal yang tidak pantas untuk kita lakukan. Tapi di kalangan masyarakat itu kan dengan kata-kata amit-amit ya, apa itu kira-kira apa yang kita bacakan atau amit-amit itu. Amit itu kan kalau bahasa Jawa permisi ya. Artinya gini, kita memang harus mengusahakan Bapak Ibu. Kita maunya yang baik-baik diikuti sama anak, ya kan? Yang jelek-jelek tidak usah diikuti oleh anak. Itu maunya kita. Tapi kan yang namanya gen itu tidak bisa begitu. Suatu saat ada namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, Pak, yang kemudian masuk Islam. Tapi Abdullah bin Salam ini belum yakin sebelum ketemu dengan Nabi. Akhirnya begitu suatu saat Nabi datang, saya akan menguji Muhammad ini dengan pertanyaan-pertanyaan, yang mana pertanyaan ini sudah ada jawabannya di langit. Nah, ada 5 pertanyaan Bapak Ibu. Cuma yang ingin saya kemukakan hanya 1, yaitu ketika Nabi ditanya, kenapa ada seorang anak mirip bapaknya? Yang kedua, kenapa ada seorang anak mirip ibunya? Nabi ditanya begitu sama Abdullah bin Salam. Kata Nabi, kalau ada anak mirip dengan ayahnya, itu karena yang orgasme itu adalah ayahnya. Kalau ada anak mirip dengan ibunya, yang orgasme itu adalah ibunya. Itu kata Nabi. Artinya apa? Artinya apa yang terjadi pada kita, sedikit atau banyak, itu pasti akan nempel pada anak. Makanya kemudian ada orang bilang, amit-amit jangan sampai terjadi pada anak saya. Kalau itu kan harapannya supaya jangan sampai terjadi apa-apa dengan anak. Sesungguhnya sebenarnya harapannya begitu. Sehingga kata amit-amit ini pada hakikatnya sebenarnya intinya sebuah kebaikan, sebuah harapan bahwa jangan sampai anak kita mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi saya kira bahasa itu sebenarnya baik, Pak, maksudnya. Saya kira itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tadi berikan data dari perempuan itu bahwa mau menikah dengan orang baru itu bahasanya. Dan itu berarti perbuatan siapa dan menikah anak siapa? Mohon penjelasan supaya nikah itu siapa? Jadi ternyata anak itu lahir di luar nikah. Begitu ibunya ketahuan hamil, akhirnya pria yang menghamili itu menikahi. Jadi pada hakikatnya ini anak dari ayahnya yang sekarang. Cuma si anak ini lahir di luar nikah. Dalam mazhab Imam Syafi'i berarti yang menikahi orang ini itu adalah wali hakim. Siapa? Ya petugas pengulu di situ. Nanti ketika orang tuanya ini menjadi wali, dia tidak berhak untuk menjadi wali. Kenapa? Karena itu bukan anaknya. Tidak berhak untuk menjadi wali dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga dia harus menyerahkan perkawinannya, perwaliannya ini kepada wali hakim. Jadi nanti pihak penghulunya itulah yang nanti akan menikahkan yang bersangkutan. Kira-kira itu. Terima kasih banyak penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ibu? Pas. Baik. Terima kasih. Mari kita tutup ta'lim kita dengan membaca Rabbi yassirli ya man tayassarna ya sidana ya aini qultu ultufli ya man talattafana ya rabbana ya aini la liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.